Di video kali ini, kita akan membahas tentang konsentrasi kepemilikan media dan ancaman ruang publik. Apa sih yang melatar belakangi konsentrasi kepemilikan media? Fenomena konsentrasi kepemilikan media telah menjadi isu yang semakin mendalam dan mengkhawatirkan, di mana hal fenomena konsentrasi kepemilikan media adalah suatu situasi yang sejumlah besar media massa dikendalikan sejumlah kecil perusahaan besar. Fenomena konsentrasi kepemilikan media harus dimulai dengan pemahaman tentang betapa pentingnya media dalam masyarakat modern, baik itu media cetak, televisi, radio, ataupun media digital. Memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik serta menyediakan informasi dan berpengaruh pada proses demokratisasi. Terkait hal tersebut, lalu bagaimana sih media seharusnya? Nah, media massa sebagai sebuah etnisitas yang turut hidup dalam negara dan masyarakat tidak bisa lepas dari kewajiban hukum mengenai media dalam negara tersebut. Ekspektasi budaya masyarakat terhadap bagaimana media bekerja juga menjadi salah satu indikator penting yang tidak bisa media lupakan. Terlebih Indonesia, sebagai negara yang plural atau bhinneka, hal ini kemudian menjadi gagasan sentral dalam teori normatif. Lalu, bagaimana sih seharusnya media? Hal tersebut telah terangkum dalam teori normatif media. Menurut McQuell, teori ini mencakup tujuan-tujuan yang dipilih secara internal dan tekanan-tekanan dari luar mengenai bagaimana media seharusnya bertindak. Namun sejatinya, kewajiban-kewajiban normatif media memiliki tantangan tersendiri, khususnya dalam masyarakat bebas atau free society. Tak sampai di sana, secara struktur media massa dituntut memenuhi standar-standar normatif yang dapat dirincikan sebagai berikut. A. Kebebasan media atau media freedom. B. Pluralitas dan kepemilikan atau plurality of ownership. C. Perbedaan saluran dan bentuk atau diversity of channel and forms. Dan yang terakhir adalah D. Perbedaan informasi, opini, dan budaya atau diversity of information, opinion, and cultural content. Lembaga pengelola media massa. Public sphere atau ruang publik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keseluruhan. Dalam hal ini, ruang publik tidak hanya dikaitkan dengan keberadaan ruang sosial secara fisik, tetapi juga dalam institusi sosial dan saluran komunikasi. Media menjadi ruang publik untuk mendiskusikan berbagai persoalan dan isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari isu politik, ekonomi, pendidikan, sampai pada isu sosial dan budaya. Isi media menurut pemikiran Marxis. Menurut Marx, ada dua kelas dalam masyarakat, pemilik sarana produksi atau modal, dan kelas tanpa modal. Dalam sejarah masyarakat, kedua masyarakat ini selalu berada dalam pertentangan atau konflik. Selanjutnya ada pemikiran Marxis yang didasarkan pada pemikiran Marx di atas, di mana kelas terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pemilik modal atau kapital, yang kedua kelas pekerja, dan yang ketiga kelas menengah atau disebut juga sebagai borjuis kecil. Selanjutnya adalah perspektif strukturasi, di mana salah satu perspektif yang membahas mengenai tindakan sosial adalah symbolic interaction, yang berdasar pada teori strukturasi hasil pemikiran Anthony Giddens. Perspektif ini memusatkan pada interaksi sosial yang terjadi di antara individu-individu dalam level yang paling rendah atau mikro. Interaksi sosial dalam lingkup mikro inilah yang membentuk struktur makro dalam masyarakat. Akan tetapi, perspektif ini tidak mampu menjelaskan keduanya secara lengkap. Dalam hubungannya dengan kepemilikan media dan pekerja media, maka strukturasi dapat dilihat sebagai berikut. Dalam pemikiran Marx, pekerja media akan dipandang bukan sebagai kelas menengah, namun sebagai kelas pekerja yang menjadi perpanjangan tangan dari pemilik media. Artinya, pekerja media harus memiliki kepatuhan dan tidak melawan pemilik media. Pemilik media dapat mengintervensi isi media karena pekerja media tidak memiliki modal. Disebutkan dualisme struktur oleh Giddens, di mana hubungan pekerja media sebagai agensi dan sebagai penopang struktur yang tidak memiliki andil apapun terhadap struktur. Berikut ini faktor yang mempengaruhi konsentrasi kepemilikan media.
Yang pertama, barrier to entry. Barrier to entry atau hambatan untuk masuk, bisnis media pada dasarnya bukan hanya bisnis yang penuh resiko, tetapi juga membutuhkan modal yang besar. Kedua, pasar yang sempit. Pasar media selama puluhan tahun tidak berkembang secara signifikan, bahkan stagnan. Yang ketiga, konglomerasi. Konglomerasi media adalah hasil dari konvergensi media yang berdampak secara luas. Yang keempat, sudut pandang ekonomi politik. Ekonomi politik media menjelaskan peminatannya atas struktur ekonomi daripada konten ideologi media komunikasi. Dan yang terakhir, faktor ekonomi. Politik media sangat terkait dengan masalah permodalan atau modal investor yang beroperasi di sektor media. Dampak konsentrasi kepemilikan pada ruang publik. Yang pertama, kepemilikan media dapat mengurangi keragaman informasi. Yang kedua, konsentrasi kepemilikan media berdampak pada penurunan mutu jurnalisme. Yang ketiga, media tidak lagi tertarik dengan liputan yang berkaitan dengan public affairs karena persaingan yang ketat. Yang keempat, munculnya jaringan media juga bisa mengurangi independensi wartawan. Yang kelima, konflik media dalam rantai atau jaring konglomerasi. Kemudian, pasar bebas dan munculnya konglomerasi telah membuat perdebatan yang rasional dan bermutu di media menjadi berkurang. Dan yang terakhir, media yang masuk dalam konglomerasi relatif lebih mudah dipakai untuk kepentingan politik tertentu. Di sini saya akan menjelaskan perubahan dan status quo konsentrasi kepemilikan media dan ruang publik. Yang pertama yaitu perubahan landscape media konvensional ke media baru, yaitu di mana media baru menjadi jawaban tepat untuk merevitalisasi kembali ruang publik yang sudah terkolonialisasi oleh kepentingan modal. Yang kedua itu dampak media di berbagai aspek kehidupan, karena media baru dapat memberi kontribusi yang besar berupa terbentuknya ruang publik yang universal dan bisa diakses oleh siapa saja, sehingga masyarakat tidak mengalami hambatan untuk menyuarakan aspirasinya. Yang ketiga, pro kontra dan tanggung jawab pengguna. Jadi untuk menjelaskan secara langsung dari 3 poin yang saya sebutkan tadi, perubahan landscape dari media konvensional dan ke media baru itu menjadi salah satu faktor terbesar kembalinya ruang publik yang sebelumnya sudah terkolonialisasi oleh media yang dimiliki oleh pemilik modal. Jadi karena konglomerasi yang sangat ketat di Indonesia, yaitu di mana media konvensional dimiliki oleh beberapa perusahaan yang sama saja dari tahun ke tahun, ini menyebabkan ruang publik yang seharusnya ada untuk terjalannya demokrasi itu menjadi sangat-sangat terbatas karena media massa yang mempunyai jangkauan yang sangat luas itu hanya dimiliki oleh pemilik modal. Dan juga karena media massa itu ujung-ujungnya adalah sebuah bisnis, jadi media massa saat itu atau media konvensional seperti TV, surat kabar, dan radio itu bergerak di bawah kepentingan pemilik modal. Dan hal ini menyebabkan informasi yang tersebar juga tidak jauh berbeda dari satu kantor media dengan kantor media yang lainnya. Dan hal ini membuat ruang publik yang tidak aktif dan juga tidak demokratis. Dan dengan adanya media baru seperti sosial media yang mempunyai jangkauan yang luas dan bebas dan juga dapat diakses oleh siapa saja, hal ini menyebabkan terbentuknya ruang publik yang sangat universal. Jadi masyarakat saat ini tidak mengalami hambatan besar untuk menyuarakan aspirasinya karena dengan adanya media sosial atau media baru seperti media sosial yang saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita semua, membuat masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Juga yang terakhir yaitu pro kontra dan tanggung jawab pengguna. Jadi karena kebebasan dan sifat universal dan juga akses yang bisa dilalui oleh siapa saja dari media baru ini membuat munculnya pro kontra dan tuntutan tanggung jawab untuk pengguna media baru.
Karena dengan kebebasan yang diberikan oleh media baru ini, tentunya membuat kita sebagai pengguna atau sebagai masyarakat umum itu menjadi lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi kita dan juga untuk memberitahu kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang penting yang terjadi saat ini. Akan tetapi karena kebebasan ini juga banyak terjadi pro kontra dan juga banyak terjadi hal-hal yang sebelumnya yang mungkin bisa melawan moral-moral yang ada di masyarakat tertentu. Salah satunya mungkin hal yang saat ini mungkin agak marak adalah merekam orang dalam diam-diam. Merekam orang yang tidak dikenal dalam diam-diam. Hal ini sebenarnya melanggar privasi orang tersebut, akan tetapi karena sifat bebas dari media baru ini membuat orang-orang banyak yang tidak sadar mengenai dampak besar yang disampaikan, dampak besar yang ada dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Kesimpulannya adalah pembahasan singkat mengenai kondisi media di Indonesia tadi menggambarkan dampak negatif dari konsentrasi kepemilikan media dalam beberapa tangan terhadap demokrasi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kurangnya variasi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, yang pada waktunya dapat mengurangi kualitas jurnalisme dan cakupan mendalam terhadap isu-isu penting dalam masyarakat. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa pemusatan kepemilikan media seringkali menyebabkan media lebih fokus pada aspek bisnis dan keuntungan daripada menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga ruang publik untuk menyampaikan informasi yang beragam. Ini menciptakan tantangan dalam menjaga independensi dan integritas media sebagai penjaga demokrasi. Pembahasan tentang kepemilikan silang media tidak berarti melarang pertumbuhan bisnis media. Sebaliknya, hal ini menyoroti perlunya menjaga keseimbangan antara pengembangan bisnis media dan menjaga peran unik media sebagai penjaga ruang publik. Dalam konteks ini, regulasi dan kebijakan yang bijak diperlukan untuk memastikan media tetap menjalankan peran pentingnya dalam mendukung demokrasi dan memberikan akses informasi yang seimbang kepada masyarakat.